Poin-poin penting dari Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan P3K guru pada instansi daerah tahun 2021. Jadi teman-teman, permen ini dikeluarkan oleh Kemenpan RB tertanggal 7 Juni tahun 2021. Jadi teman-teman, pejuang P3K wajib nonton video ini sampai selesai agar teman-teman tidak mendapatkan informasi yang simpang siur mengenai pelaksanaan atau teknis dari P3K tahun ini. Oke, yang pertama teman-teman tentang pasal 4 tentang persyaratan pelamar. Jadi pelamar yang dapat melamar sebagai P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021 terdiri atas THK2, kemudian guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik, guru swasta yang terdaftar di Dapodik, dan lulusan PPG. Nah, yang poin 2 teman-teman ini saya akan jelaskan kembali bahwa guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik. Jadi tidak ada TMT-nya teman-teman. Jadi asal teman-teman terdaftar di Dapodik, maka teman-teman sudah bisa ikut seleksi P3K tahun ini. Kemudian yang kedua, poin penting yang kedua tentang pasal 17, yakni mengenai pelamaran. Nah, pelamaran dilakukan secara daring melalui SSC ASN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik. Pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 kali di awal pembukaan seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Jadi teman-teman, pembuatan akun hanya boleh 1 kali. Jadi hati-hati ya teman-teman, jangan sampai teman-teman melakukan kesalahan yang dapat membuat teman-teman tidak lolos seleksi administrasi. Kemudian, pelamar dapat melamar pada satu jenis jalur kebutuhan ASN, yaitu PNS atau P3K. Artinya, teman-teman tidak bisa mendaftar keduanya. Teman-teman harus memilih salah satunya, apakah PNS ataukah P3K. Poin yang ketiga, teman-teman, yakni tentang pasal 20, yakni mengenai seleksi administrasi. Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran dan dilakukan oleh panitia penyelenggara seleksi. Nah, jika dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, maka pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sedangkan pelamar yang telah lulus seleksi administrasi dapat mengikuti seleksi kompetensi. Next teman-teman, tentang pasal 24 mengenai seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi menggunakan sistem CAT UNBK. Jadi teman-teman, jika teman-teman seorang guru dan sering melihat siswa kita ikut UNBK, maka seperti itulah nanti teman-teman aplikasi yang teman-teman gunakan ketika mengikuti tes P3K. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud memuat 1. Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Jadi ada cuma 3 kompetensinya teman-teman. Ada teknis, manajerial, dan sosiokultural. Jadi tes bakat skolastik itu tidak diujikan. Seleksi kompetensi dilakukan sebanyak 3 kali seleksi yang terdiri dari seleksi kompetensi pertama, seleksi kompetensi kedua, dan seleksi kompetensi 3. Artinya teman-teman akan diberikan kesempatan untuk ikut seleksi kompetensi sebanyak 3 kali. Nah, jika tidak mencapai passing grade di kompetensi pertama, teman-teman bisa ikut di seleksi kompetensi kedua. Nah, jika masih sama, tidak mencapai passing grade, maka teman-teman bisa ikut di seleksi kompetensi yang ketiga. Jadi 3 kali kesempatan untuk mengikuti seleksi kompetensi. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi kompetensi akan mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi. Nah, untuk pertanyaan wawancara ini juga menggunakan aplikasi CAT UNBK. Poin selanjutnya teman-teman yang menurut saya sangat penting teman-teman ketahui, yakni tentang pasal 27 tentang nilai ambang batas dari seleksi kompetensi. Nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 terdiri dari nilai ambang batas kompetensi teknis, kemudian nilai ambang batas kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan nilai ambang batas wawancara. Jadi teman-teman passing grade dari ketiga kompetensi ini teman-teman ini tidak
dihitung secara keseluruhan. Jadi nanti ada passing grade tentang kompetensi teknis, kemudian ada passing grade tentang manajerial dan sosiokultural, dan terakhir ada passing grade tentang wawancara. Jadi nanti ada 3 passing grade. Nah, teman-teman, jika teman-teman ingin lulus ketiga-tiganya, maka teman-teman harus mencapai passing grade dari ketiga sub kompetensi yang diujikan nantinya. Nah, untuk berapa passing grade-nya teman-teman, ini kami belum mendapatkan informasi yang resmi dari Kemenpan RB maupun dari Kemendikbud. Next, teman-teman, pasal 28 tentang penambahan nilai kompetensi teknis atau afirmasi dari seleksi P3K guru tahun ini, teman-teman. Kompetensi teknis diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Jadi teman-teman yang punya serdik ini sudah mendapat nilai 100 di kompetensi teknis. Artinya teman-teman tidak perlu ikut lagi di seleksi kompetensi teknis. Teman-teman hanya fokus di manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian, pelamar yang berusia di atas 35 tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Jadi teman-teman yang berusia di atas 35 tahun sudah mendapat nilai 15. Jadi teman-teman ini merupakan satu kesyukuran bagi teman-teman yang di atas 35. Jadi teman-teman sudah punya nilai 15 sebelum teman-teman ikut tes kompetensi teknis. Kemudian pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan jabatan dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Kemudian yang terakhir, pelamar dari THK 2 dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Jadi inilah bentuk afirmasi dari pendaftaran P3K tahun ini, teman-teman. Jadi ini afirmasinya ini dia lebih ke kompetensi teknis. Next, seleksi kompetensi pertama, teman-teman. Ini ada di pasal 29 ya. Ini rencananya akan dilaksanakan di bulan Agustus. Nah, pelamar untuk seleksi kompetensi pertama hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. 1. THK 2 dan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik. Jadi yang boleh ikut nanti di seleksi pertama di bulan Agustus ini adalah guru THK 2 dan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik. Jadi teman-teman dari swasta, kemudian dari adik-adik yang lulusan PPG ini belum bisa ikut di kompetensi pertama. Ini hanya dikhususkan untuk THK 2 dan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik. Pelamar sebagaimana dimaksud di atas memiliki kebutuhan P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat melamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikannya sesuai. Jadi jika tersedia formasi di sekolah teman-teman, yakni di sekolah negeri yang teman-teman tempati mengajar, maka teman-teman wajib mendaftar di sekolah tersebut selama serdik atau kualifikasi pendidikan teman-teman sesuai. Kemudian yang kedua, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar di atas tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Nah, ini merupakan spesial buat teman-teman ini yang dari sekolah negeri. Jadi teman-teman yang sudah mendaftar di sekolahnya sendiri, nah jika ada guru dari sekolah lain ingin mendaftar di sekolah tersebut, maka guru tersebut akan ditolak karena tidak boleh melamar di sekolah tersebut. Karena jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar di atas, yakni THK 2 sama guru non-ASN, tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Dalam hal kebutuhan P3K, tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat melamar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, jika teman-teman tidak ada formasi terbuka di sekolahnya, maka teman-teman bisa melamar di sekolah lain yang tersedia kebutuhannya. Tapi teman-teman ingat, dalam pemilihan jabatan dikatakan bahwa bagi pelamar yang mengajar di sekolah pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, kemudian sekolah SD atau sekolah menengah pertama,
dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah kabupaten kota tempat melamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidikan dan atau kualifikasi pendidikan pelamar. Artinya, teman-teman yang mengajar di SMP, teman-teman yang mengajar di SD, teman-teman yang mengajar di SMP ini bisa memilih formasi di SD selama teman-teman ijazah teman-teman sesuai dengan guru kelas SD. Next, bagi pelamar yang mengajar di sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau sekolah luar biasa dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah provinsi tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidikan atau kualifikasi pendidikan pelamar. Jadi teman-teman yang mengajar di SMA hanya bisa melamar di SMK atau di sekolah luar biasa. Nah, meskipun nanti teman-teman punya ijazah yang linear dengan PGSD, nah teman-teman tidak bisa melamar PGSD karena teman-teman hanya bisa melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah provinsi teman-teman. Jadi yang guru SMA, SMK, sama di sekolah luar biasa hanya bisa melamar di ketiga satuan pendidikan tersebut. Jadi tidak boleh lintas sekolah, misalnya dari lintas tingkatan. Jadi SMA melamar ke SMP tidak bisa, atau SMA melamar ke SD tidak bisa. Jadi SD, SMP, kemudian TK itu satu tingkatan itu boleh melamar di antara pilihan bentuk tersebut. Sedangkan untuk SMA, SMK, dan sekolah luar biasa hanya bisa melamar di antara pilihan bentuk ketiga tersebut. Jelas ya teman-teman, jadi saya ulangi kembali bahwa teman-teman yang mengajar di SMA meskipun teman-teman ijazahnya atau serdiknya linear dengan PGSD, teman-teman tetap tidak bisa melamar di SD. Ini mungkin pengaruh dari Dapodik teman-teman, karena SMA, SMK, sama sekolah luar biasa ini ditangani oleh provinsi, sedangkan kalau SD, SMP, TK, PAUD ditangani oleh kabupaten. Bagi daerah provinsi yang memiliki kewenangan mengelola sekolah pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, sekolah SMA atas, SMK, dan sekolah luar biasa, pelamar yang mengajar di sekolah pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, SMA, SMK, atau sekolah luar biasa dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah provinsi tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai serdik atau kualifikasi pendidikan pelamar. Nah, ini bagi daerah atau provinsi teman-teman yang memiliki kewenangan mengelola pendidikan anak usia dini, TK, SD, SMP, SMA bisa melamar di semua sekolah tersebut. Ini bagi provinsi yang memiliki kewenangan. Nah, jika provinsi teman-teman tidak memiliki kewenangan, maka teman-teman seperti di poin pertama dan kedua, teman-teman harus bisa mendaftar di bentuk satuan pendidikan yang diakui oleh daerah tersebut. Jadi kalau provinsi hanya ada di SMA, SMK, dan sekolah luar biasa. Sedangkan kalau kabupaten hanya SD, SMP, TK, dan PAUD. Tetapi jika provinsi teman-teman ini memiliki kewenangan mengolah semua sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan sekolah luar biasa, maka teman-teman bisa memilih mendaftar dimanapun berada jika provinsinya teman-teman memiliki kewenangan mengolah satuan pendidikan tersebut. Next, teman-teman, tentang pengolahan nilai, pengumuman hasil, dan masa sangga seleksi kompetensi pertama. Nah, pelamar pada seleksi kompetensi pertama yakni tadi tentang THK2 dan guru non-ASN di sekolah negeri dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pasal 27 dan berperingkat terbaik. Nah, dalam hal pelamar memiliki nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada satu, nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. Jadi jika nilai teman-teman sama, maka yang pertama dilihat adalah nilai kompetensi teknisnya. Nah, jika masih sama teman-teman, maka penentuan kelulusannya didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural yang paling tinggi. Jadi jika kompetensi teknisnya sama, maka yang kedua yang dilihat adalah kompetensi manajerial dan sosiokulturalnya. Nah, jika masih sama, maka yang dilihat lagi adalah nilai wawancaranya, siapa yang paling tinggi. Dan jika masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia yang paling tinggi. Jadi ini bentuk pengolahan nilai, pengumuman hasil, dan masa sangga seleksi kompetensi pertama. Terus kapan seleksi kompetensi 2?
Nah, teman-teman, pelamaran untuk seleksi kompetensi 2 dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut, yakni pelamar dari THK 2 yang tidak lulus dari seleksi kompetensi pertama, kemudian guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi pertama, kemudian guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan lulusan PPG. Nah, terus bagaimana dengan seleksi kompetensi ketiga? Siapa yang boleh ikut? Nah, untuk seleksi kompetensi ketiga yang boleh ikut adalah pelamar dari THK 2 yang tidak lulus kembali di seleksi kompetensi pertama dan kedua. Kemudian, guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi pertama dan kedua. Dan guru swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi kedua. Dan yang terakhir, lulusan PPK yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Oke, jelas ya teman-teman. Jadi itulah tadi poin-poin penting dari Peraturan Menteri PAN-RB teman-teman nomor 28 tentang seleksi pengadaan P3K tahun ini. Baik, semoga informasi ini bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Jika teman-teman masih ada yang belum dimengerti atau belum dipahami, teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar. Insya Allah kami akan jawab komentar teman-teman satu persatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.